Bab 48, Pelanggaran enak. Setelah sholat dan makan siang, Ilham terlihat memakai kaos pendek hitam dan celana jogger. Tak biasanya Ilham melakukan itu, sehingga Sifa mendekat untuk bertanya. "Mas mau kemana? Mau bantuin Ustadz Malik ngecat jujukan beliau, sayang." "Emang Mas bisa ngecat?" "Bisa sayang. Di sini kalau ada kerjaan ya bergantian membantu. Kemarin sewaktu atap bocor, kenapa minta tolong yang lain? Itu memang spesialis Mas Danu yang bisa, tapi saat ini Mas gak khawatir karena udah ada adek, spesialisnya hehe." Ya udah, Mas ke jujukan Ustadz Malik dulu, ya." Namun tiba-tiba tangan Sifa terulur meraih tangan Ilham. "Tunggu, bagaimana kalau kita cat juga jujukan kita Mas?" Kenapa harus dicat?" Ilham merasa bingung. Aku nggak suka warnanya monoton banget warna putih." "Jadi mau warna apa?" Ilham terlebih dahulu mendengar permintaan istrinya. Warna pink." "Iya, kenapa nggak suka, nggak terima?" "Suka dek." "Baiklah, nanti Mas carikan cat, dan minta bantuan Mas Danu." "Nggak usah, cukup Mas dan aku yang ngecat." Iyalah, kapan mau ngecat? Besok aja ya, biar Mas keluar pondok dulu beli cat warna pink." "Aku ikut Mas." "Enggak, tetaplah di sini." "Ya udah, lepaskan tangan Mas. Mas mau ke jujukan Ustadz Malik," pinta Ilham karena Sifa masih mencekal pergelangan tangan Ilham. "Jangan ketemuan sama Ustazah Arumi, jangan genit-genit sama dia, awas aja." Ancaman manis itu membuat Ilham melongo. Memandangnya saja nggak berani, bagaimana mau genit-genit. "Tetap aja, aku akan hukum Mas kalau ketahuan menggodanya." "Iya baiklah, tapi ngomong-ngomong apa hukumannya hehe?" Ilham malah terkekeh, penasaran ingin tahu hukuman apa yang akan Sifa berikan. "Aku akan jadikan Mas samsak," ancam Sifa. "Tega banget adek." "Ya udah Mas pergi ya, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kemudian Ilham keluar dari jujukan. Siang ini ada kegiatan mengaji lagi sehingga Nasya kembali ke asrama putri untuk bergabung dengan Dina. Namun ketika jadwal ini yang mengajar Ustazah Arumi, membuat Sifa malas, sehingga berencana bolos saja. "Apa? Ustazah Arumi yang hari ini ngajar?" "Iya." "Ya udah, kamu duluan aja. Aku mau ke toilet sebentar," ucap Sifa. "Tapi nanti kamu nyusul kan?" "Iyalah, aku nyusul." Padahal Sifa hendak ke loteng untuk tidur siang, karena malas ikut kajian bersama Ustazah Arumi. Setelah semua beranjak, Sifa pun membawa bantal ke loteng yang sepi. Seharusnya Sifa tetap mengaji saja, tak sadar konsekuensinya. Gadis itu malah tak peduli. Padahal ada hukuman yang sudah menunggunya. Karena Sifa sengaja melakukan itu. Bodoh amat, sekali-sekali nggak apa-apa dong. Terus 2 jam ini aku harus ngapain ya? Nggak mungkinlah aku kejujukan. Nanti ketahuan Pak Ustadz, sehingga Sifa memilih tidur. Nikmatnya tidur kali ini adalah tidur siang pertamanya yang sangat pulas di loteng. Karena sudah 3 bulan berlalu tanpa tidur siangnya itu, sehingga Ustazah Arumi merasa kesal karena ketika di absen Sifa tak tampak batang hidungnya. Sifa, syat, katanya tadi Sifa mau nyusul. Kok nggak datang-datang, Din?" tanya Afia. "Iya nih, nggak tahu. Duh, tuh anak kebal hukum banget sih. Baru aja lempeng dikit, dah belok lagi," sungut Dina. "Dina, di mana Sifa?" "Nggak tahu, Mbak Arumi. Tadi sih katanya mau nyusul," sahut Dina. "Baiklah, saya akan siapkan hukuman untuknya nanti." "Iya Mbak Arumi," sahut Dina. Masih beling aja sih kamu," gumam Dina. Sementara si empunya nyaman sekali tidur dengan bantal. Sungguh tidur siang pertamanya, sangat tentram sentosa. Hanya saja karena dirinya bolos, tentu hukuman sudah menunggunya. Sementara Ilham baru saja selesai mengecat dan hendak bersiap membeli cat juga, nitip dengan Mas Danu saja. Namun ujuk-ujuk Ustazah Arumi nampak marah.
datang ke hadapannya bertanya soal Sifa. "Assalamualaikum," ucap Ustazah Arumi yang bertemu di jalan karena Ilham masih lusuh setelah membantu mengecat jujukan Ustadz Malik. "Waalaikumsalam, ada apa Ustazah? Apa Sifa membenci saya atau malas saya ajari?" tanya Ustazah Arumi dengan emosi meletup-letup. "Maaf saya nggak mengerti." Ilham yang masih dengan peluh lelahnya mengusap keringat di keningnya, membuat Ustazah Arumi menelan selaiva kasar, karena malah merasa terpesona dengan wajah Ilham saat ini. "Sifa bolos mengaji. Tolong jangan memanjakannya, Mas Ilham. Jika bertemu dengannya, suruh dia menemui saya untuk menerima hukuman atau saya serahkan pada Mas Ilham saja untuk menghukumnya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ilham menghela napas. Apalagi ini? Padahal tadi semangat saja mengaji ketika dirinya yang mengajar. Saat ini kenapa malah bolos? Kemana gadis itu sebenarnya? Namun terlebih dahulu Ilham masuk ke jujukan untuk mengganti pakaiannya setelah bajunya lusuh setelah membantu mengecat jujukan. Sementara Sifa baru saja terbangun. Lega rasanya, segar juga, gegas menuju ke kem lagi. Namun ternyata Ustazah Arumi sudah menunggunya. Ada apa ini pikirnya? "Ada apa?" tanya Sifa datar, bersikap biasa saja tanpa rasa bersalah. "Kenapa kamu bolos mengaji?" tanya Ustazah Arumi di mana ada Ustazah Nas juga saat ini. "Saya ngantuk jadi tidur di loteng," sahut Sif cuek. "Iya? Kenapa saat jam pengajian sehingga bolos?" cecar Ustazah Arumi. "Namanya juga ngantuk," sahutan itu membuat Ustazah Arumi makin geram. "Baiklah, sekarang saya akan menghukum kamu." "Hukum? Saya cuma bolos 1 kali. Emang masalah?" Karena Sufa kurang respek dengan Ustazah Arumi, maka sahutannya pun terdengar ketus. "Tentu aja, ini pesantren bukan rumah kamu, jadi nggak bisa seenaknya," sahut Ustazah Arumi. Sifa memandang teman satu kamarnya, hanya tertunduk, tak mungkin membelanya. Jelas Sifa sudah salah melanggar aturan, dengan bolos di waktu pengajian, meski ini pertama kalinya, tetap saja tak ada toleransi. Karena kalau bisa bolos untuk pertama dan terakhir. "Jadi saya mau dihukum." "Apalagi, tentu dihukum." Sifa geram, namun Sifa selalu bertanggung jawab dengan tindakannya, sehingga menjalani hukuman, memakai hijab motif warna-warni, jalan jongkok bolak-bolak mengitari koridor asrama putri hingga Ustazah Arumi mengatakan cukup. Sifa malu, tentu saja sangat malu. Dina jadi prihatin, karena Sifa harus kena sanksi, namun mau bagaimana lagi, memang itulah hukumannya. "Sekarang, kamu harus jalan jongkok 1 jam, ucap Ustazah Arumi. 1 jam, mata Sifa membelalak sempurna. "Kenapa kurang, mau ditambah?" tantang Ustazah Arumi. Sifa membuang napas kasar, sudah dipermalukan. Ibarat Kisyas memberitahukan pada santriwati lainnya ganjaran jika berani bolos mengaji, tanpa mengeluh. Gadis itu terus jalan jongkok bolak-balik tiada henti dari ujung ke ujung. Ternyata tidur aman damainya harus ditebus dengan hukuman yang membuatnya geram dan lelah. Bahkan belum sejam, Sifa sudah sangat lelah. "Sifa, kasihan," lirih Dina di kem, tak tega melihat Sifa dihukum seperti itu. Sementara ia sedikit beristirahat, namun mendapat teguran dari Ustazah Arumi. "Bukan tega, memang itulah hukumannya, kadang malah sampai tak boleh makan, hanya mengajarkan kedisiplinan." Ustazah Arumi mendekat, mengiringi Nasya yang masih jalan jongkok mengitari koridor. "Masih mau melanggar?" "Nggak tahu," sahut Sifa asal. "Saya nggak sengaja menyiksa kamu kok. Memang ini hukumannya. Nanti kamu mikir saya jahat lagi." "Tenang aja, saya tahu ini hukumannya. Toh saya udah baca S dan K," sahut Sifa dengan napas terengah lelah. Tangguh juga pikir Ustazah Arumi, Sifa tak pernah bergeming, selalu sadar pelanggaran ada sanksinya, makanya Sifa sudah menyiapkannya. Setengah jam berlalu, Sifa sudah kelelahan, kakinya sudah kram kesemutan,
rupanya sakit juga jalan jongkok selama hampir 1 jam. Sifa cukup kuat, beberapa santri putri sempat ada yang pingsan karena hukuman itu. Namun hukuman itu tetap digalakkan demi kepatuhan santri. 1 jam berlalu, gadis itu akhirnya bersandar dengar tubuh yang mulai limbung. Sehingga Ustazah Arumi memberikan minum, namun Sifa menepisnya, sehingga minum itu tumpah tercecer di lantai. "Maaf," ucap Sifa, namun sejurus kemudian meminta maaf sadar sikapnya tak sopan. "Mau saya tambah hukumannya?" "Saya nggak sengaja, Ustazah," lirih Sifa. "Iya, saya masih punya hati nurani. Saya harap kamu jera setelah ini. Sepertinya kamu mau pingsan," ucap Ustazah Arumi sedikit seringai yang puas bisa membuat Sifa menanggung akibatnya. "Biasa aja," Sifa menunduk tak mampu berdiri. Kakinya terlalu sakit untuk melangkah. "Sering-sering saja bolos ketika mengaji, supaya kamu bisa mendapat hukuman. Saya permisi, assalamualaikum," ucap Ustazah Arumi. "Waalaikumsalam." Sifa meringis karena kakinya sangat sakit. Memilih kejujukan saja, namun ternyata di jujukan Ilham juga sudah menunggunya. Sifa dengan peluh lelah, merasakan betisnya berotot dengan pegal di seluruh kakinya, memilih merebahkan diri di ranjang. "Capek besti?" "Fiuh," keluh Sifa. "Makanya jangan bolos ngaji, sayang," ucap Ilham seraya menatap Sifa intens. "Kenapa mandang aku kayak gitu, Mas?" Sifa kembali mendapat tatapan horor dari Ilham. "Kenapa adek bolos?" tanya Ilham dengan tatapan teduh saat ini. Menarik tubuh Sifa, Ilham tahu hukumannya. Sifa pasti merasakan kakinya mau patah karena disuruh jalan jongkok selama 1 jam lamanya. Sifa mancal-mancal tak jelas, namun akhirnya menurut setelah Ilham mencekal kedua kaki Sifa kuat-kuat. "Adek belum jawab. Kenapa adek bolos?" tanya Ilham lagi, seraya memijat kaki istrinya. "Aku malas kalau dia yang ngajar, makanya bolos," sahut Sifa. Ilham menghela napas berat. "Sayang, nggak boleh begitu. Jika adek nggak suka sama pengajarnya, bukan berarti adek nggak suka juga dengan materinya." Tuh kan betisnya jadi agak bengkak. Ilham kembali memijat betis Sifa yang membesar setelah jalan jongkok tadi. "Tapi Mas salut sama adek. Adek bisa menerima hukuman ini. Sejak awal aku udah sadar, setelah tidur di loteng, aku akan dapat hukuman. Padahal sadar salah, tapi masih dilakukan," sahut Ilham dengan senyum manis yang membuat rasa sakit Sifa seakan sembuh seketika. "SSH," lirih Ilham ketika Sifa mencubit pipinya kuat-kuat. "Sakit sayang?" "Lepas," sehingga gadis itu melepaskannya. Namun yang membuatnya geram, Ilham malah melumat bibir gadis itu hingga Sifa gelagapan. HMPPH, mata Sifa membulat sempurna. Bukannya ia sedang kesal, malah Ilham nyosor melumat bibirnya saat ini. Seringai senyum Ilham layangkan usai melumat abis bibirnya. "Kalau mau nyosor, minta izin kek, jangan asal melumat begitu aja, dong," protes Sifa. "Rasa sakit adek udah Mas balas dengan kenikmatan. Biarin. Ngapain minta izin? Istri-istriku juga. Masalahnya di mana?" Bisik Ilham pelan membuat bulu kuduk gadis itu merinding, seperti dapat bisikan cinta yang menggetarkan sukmanya. "Nanti malam awas kalau bolos lagi. Malam nanti Mas ngajar adek. Jadi kalau adek berani bolos, tanggung hukumannya, sampai pagi." "Enggak. Kalau Mas yang ngajar, justru aku akan duduk paling depan, hahaha," kelakar Sifa. "Adek, adek," Ilham menggeleng dengan senyuman. "Besok Mas akan ngecat jujukan. Sesuai request, akan dicat warna pink ya." "Iya Mas. Makasih ya. Apapun yang membuat adek betah nyantri, akan Mas usahakan. Ngomong-ngomong kafarohku masih ada Mas. Aku nggak boleh makan malam kalau semua santri belum selesai makan." "Ikuti saja. Itu memang kafarohnya, jadinya aku sendirian dong makan malamnya." "Makanlah sedikit. Nanti Mas akan bawakan kejujukan.
sekalian mau Mas masakin nasi goreng nggak? Ya udah, tahan lapar aja demi nasi goreng restoran. Nasi goreng restoran? Ilham mengernyit tersenyum. Enak tahu nasi gorengnya suamiku? Jangan dek. Adek makan aja sedikit. Nanti setelah itu Mas akan buatkan nasi goreng yang banyak. Ya udah. Iya. Setelah itu Ilham sore ini menyapu halaman Jujukan, mengumpulkan sampah, seperti biasanya dan dimasukkan ke tempat sampah. Namun tak lama beberapa santri memberitahu Ilham jika ada orang yang ingin menemuinya. Sehingga pemuda itu merampungkan pekerjaannya dan segera menghampiri pria paruh baya, yang masih teringat jelas di kamar tamu. Wajah Ikham pias, kembali dipertemukan dengan seseorang yang hampir menjadi mertuanya. Penolakan dan rasa sakit sudah ia kubur dalam-dalam, semoga tak lagi digores oleh-olehnya. Assalamualaikum Pak Hamzah, ucap Ilham hendak mencium tangan Pak Hamzah, ayah dari Ustazah Arumi, namun Pak Hamzah menepisnya. Ilham legowo, ia sudah biasa diperlakukan tidak baik sejak awal pertemuan mereka, makanya Ilham berusaha menjauhi Arumi, semata untuk menghindari sakit hati. Waalaikumsalam, ternyata masih jadi guru di sini, tanya Pak Hamzah. Masih Pak. Maaf, bagaimana kabar Pak Hamzah? Sehat? Kamu juga masih sehat? Saya kecewa dengan keputusan Arumi yang kembali mengajar lagi di sini. Saya takutnya kamu mencari kesempatan untuk mendekatinya lagi. Saya tidak mungkin mendekatinya, Pak Hamzah, lirih Ilham. Omong kosong, karena saya udah punya istri. Santri juga, kami sudah mau 3 bulan menikah, ucap Ilham. Bagus kalau begitu. Maafin saya sudah menuduh kamu, ucap Pak Hamzah. Apa memanggil saya untuk menanyakan hal ini? Tanya Ilham. Iya, itu aja, jadi tidak usah merasa penting. Masya Allah, Ilham meremas jemarinya, namun tetap melayangkan senyum kekecewaan. Sebenarnya Arumi akan saya jodohkan dengan pengusaha, tapi dia beralasan masih belum srek untuk menikah, memilih ngajar lagi di sini. Saya kira kamu yang memaksanya. Sepertinya sejak tadi saya seperti tersangka yang hendak diadili. Jadi semua yang terjadi pada Ustazah Arumi itu karena saya, tanya Ilham memelas namun ada rasa kesal yang mencuat. Kalian sering mengobrol berdua kan? Kami hanya saling sapa Pak Hamzah, tidak lebih. Saya sadar diri posisi saya. Baiklah, saya minta maaf, itu saja. Saya harap kamu gak memberi harapan apapun pada Arumi. Iya, saya akan ikuti keinginan Pak Hamzah. Bagus. Maaf jika perkataan saya menyakitimu. Saya melakukan ini demi kebaikan Arumi, ucap Pak Hamzah. Tidak apa, Pak Hamzah. Ya sudah, begitu aja. Silakan lanjutkan aktivitas kamu lagi. Iya, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hamzah adalah pengusaha yang sangat berpengaruh di kotanya, sehingga merasa Ilham pemuda soleh yang berniat baik melamar. Malah ditolak. Arumi yang awalnya tak setuju malah hendak mendekati Ilham lagi yang dulu tak setampan sejak menikah dengan Sifa. Mungkin aura Ilham yang berbinar karena sifat tulus mencintai suaminya. Meski awalnya tidak cinta, namun jauh di lubuk hati gadis itu, Ilham adalah segalanya baginya. Sehingga Ilham mengeluarkan aura positif yang membuat wajahnya lebih tampan dari sebelumnya. Lebih tepatnya merasa dihargai oleh Sifa. Mungkin seperti itulah kata pepatah, hidup kita akan lebih berharga jika bersanding dengan orang yang tepat dan mencintai kita. Mas Ilham kenapa sedih? Tanya Sifa tiba-tiba melihat wajah sendu suaminya. Nggak ada apa-apa dek, Mas mau pipis dulu ya, sahut Ilham kemudian masuk ke toilet. Kemudian Sifa tersenyum. Meski ia merasa Ilham sedikit berbeda,